permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Ketimpangan atau kesenjangan ekonomi merupakan keadaan tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan mencolok, terutama yang berkaitan dengan perbedaan penghasilan antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, akses pendidikan, sehingga mengalami kesulitan terutama di daerah terpencil, pedalaman, atau komunitas miskin. Yang kedua, kualitas guru dan tenaga pendidik. Kurangnya kepelatihan yang memadai, serta keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan. Yang ketiga, kualitas fasilitas yang kurang memadai. Hal ini termasuk dari keterbatasan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, akses internet yang terbatas, dan sanitasi yang buruk. Yang keempat, kesenjangan digital. Karena tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat komputer, internet, atau sumber daya digital. Pentingnya pengembangan pendidikan multikultural yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Kesenjangan ekonomi di Indonesia dapat diminimalkan melalui pengembangan pendidikan multikultural yang sesuai dengan kondisi di negara ini. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks ini melibatkan: yang pertama, akses pendidikan yang merata; yang kedua, pendidikan inklusif; yang ketiga, pemberdayaan ekonomi lokal; yang keempat, keterampilan global dan lokal; yang kelima, penghapusan diskriminasi. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pengembangan pendidikan multikultural dapat berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia dengan menciptakan landasan yang merata dan inklusif bagi perkembangan potensi masyarakat secara keseluruhan. Pengembangan kurikulum dan implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran biologi atau IPA di sekolah menengah. Pengembangan kurikulum dan implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran biologi atau IPA di sekolah menengah. Kesenjangan ekonomi dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum dan implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran biologi atau IPA di sekolah menengah. Kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan aksesibilitas pendidikan yang tidak merata, sehingga beberapa kelompok masyarakat mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan multikultural. Selain itu, kesenjangan ekonomi juga dapat mempengaruhi sumber daya dan fasilitas pendidikan yang tersedia di berbagai daerah, sehingga implementasi pendidikan multikultural mungkin tidak merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi agar semua siswa dapat merasakan manfaat dari pendidikan multikultural dalam pembelajaran biologi atau IPA di sekolah menengah. Pendidikan multikultural dapat membantu mengurai isu sosial yang dapat menyebabkan kesenjangan atau diskriminasi pada kelompok masyarakat. Dengan demikian, implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran biologi atau IPA di sekolah menengah dapat membantu mengatasi dampak kesenjangan ekonomi dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk memperoleh pendidikan yang mencerminkan keberagaman budaya dan pengetahuan lokal. Guru dapat memfasilitasi diskusi yang mendorong penghargaan terhadap perbedaan budaya dan pandangan dunia, sehingga siswa dapat memahami dan menghargai perbedaan suku di Indonesia secara lebih mendalam. Rencana pembelajaran pendidikan multikultural. Rencana pembelajaran pendidikan multikultural dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mengintegrasikan pemahaman tentang keberagaman budaya dan nilai setiap individu dalam pendidikan. Kesenjangan ekonomi yang terkait dengan pendidikan multikultural bisa timbul karena akses terbatas terhadap peluang pendidikan yang berkualitas untuk kelompok tertentu.
Kesenjangan ekonomi terhadap pendidikan multikultural juga dapat dipengaruhi oleh pola pikir dan prasangka yang sering muncul. Metode dan media untuk pendidikan multikultural dalam pembelajaran biologi atau IPA sesuai dengan pembelajaran abad 21. Metode dan media untuk pendidikan multikultural dalam pembelajaran biologi atau IPA sesuai dengan pembelajaran abad 21. Metode pembelajaran. Yang pertama, discover learning. Belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek. Proyek yang mempunyai target tertentu dalam bentuk produk dan peserta didik merencanakan cara untuk mencapai target tersebut. Yang ketiga, belajar berdasarkan pengalaman sendiri. Merupakan proses di mana inisiatif belajar tanpa bantuan pihak lain yang dilakukan oleh peserta didik sendiri. Mulai dari mendiagnosis kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuan, mengidentifikasi sumber, memilih dan menjalankan strategi belajar, serta mengevaluasi belajarnya sendiri. Yang keempat adalah pembelajaran kontekstual, di mana guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata peserta didik, sehingga memungkinkan peserta didik menangkap makna dari yang dipelajari, mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pemahaman yang sudah dimilikinya.